Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafal laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati pengurus Masjid Raya Mutathahirin, yang kita hormati pengurus studi Islam Bapak Haji Al-Makri, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari berbagai tempat pada pagi ini untuk mengikuti studi Islam di Masjid Mutathahirin ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadir Pak Haji Oyong hari ini, udah lama rindu ketemu beliau. Hadir juga Ustadz Ilham yang saya sudah lama tak ketemu dengan beliau, Ustadz Mas. Tentu ibu-ibu yang datang juga dari apa tadi? Lubuk Kilangan. Yang dari Pagambiran tidak banyak datang ya. Galir juga orang Pagambiran ini. Baiklah ibu-ibu, ada Ustadz Helmi ini, Ustadz Tuanku Helmi, guru kita yang sering memberikan ceramah di berbagai tempat di kota ini, sekaligus juga sebagai penyuluh agama. Baik, kita akan tak lama mengaji, paling-paling sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Wah, terbukti apa yang dikatakan oleh Allah itu. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat sukar mengeluh. Nah, jelas. Siapa manusia itu? Khuliqa halu'a. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, di Amerika, di Perancis, di Saudi Arabia, di Mekah, di dalam masjid, di luar masjid, dalam sholat, di luar sholat, tidak pandang bulu ini. Ini halu'a itu jamak taksir. Kita bisa memberikan interpretasi atau menafsirkan yang apa makna daripada jamak taksir itu, ibu jamaah semua. Dalam kajian ulumul Quran, kita tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah ada analisa apapun sampai hari kiamat bisa menafsirkannya. Susah ketika ada, susah juga ketika tidak ada. Susah ketika dalam sholat, susah juga ketika tidak sholat.
sama aja. Susah terus. Ibu jangan kira orang yang dalam sholat itu senang, susah. Susahnya luar biasa, susahnya menahan diri, menahan kesabaran, menahan pandangan, pikiran, perasaan selain daripada Allah. Kan susah tuh, susah juga. Nggak ada yang tidak susah. Jangan ibu mimpi dengan banyak harta kekayaan kita senang, tidak. Banyak orang kaya yang kita wawancarai, ibu apa-apa lagi yang ibu pikirkan, entahlah Bu ya. Rasanya sekedar kekayaan 2 triliun ada. Apa lagi? Tapi kok ibu kesannya kok ada juga yang ibu pikirkan. Ya kenapa tak berpikir Bu ya? Udah ini sedang sakit ini. Anak-anaknya sementara di luar negeri. Dipercayakan kepada orang untuk merawatnya, didatangkan dokter spesialis, perawat yang khusus, dibayar mahal kok Bu ya. Tapi tetap saja tak peduli dokter dan anak-anak ini dan perawat-perawat ini kepada ayahku, pada suamiku. Kenapa begitu Ibu? Ya alasannya itu protap. Tak mungkin itu dirawat terus menerus, kan kasih obat udah selesai tugasnya, dikasihnya minum selesai obatnya, itu dia keluar lagi. Padahal digaji 10 juta itu 1 bulan Bu ya. Pikir aku, jadi akhirnya aku juga yang menampingi suamiku. Padahal sudah dicarter. Saya tanya, memangnya perawat yang ibu kontrak ini mestinya tidur bersama suami ibu? Hati dalam kamar berdua terus menerus dia. Ya itulah susah juga saya. Memang maunya saya begitu, tapi perasaan saya tak damai juga ketika dia masuk ke kamar suami saya merawat. Saya terpaksa juga dengan mengayuh kursi roda ini untuk masuk melihatnya. Kan susah juga saya. Akhirnya saya juga bukan soal uang ya, soal perasaan. Nah kalau gitu susah itu di mana tempatnya? Di uang kah? Di harta kah? Di pangkat kah? Di jabatan kah? Atau di mana? Ternyata di kolbu. Ternyata di hati. Oh kalau gitu yang susah hatinya. Yang sakit itu hatinya juga. Yang keluh kesah itu hatinya. Wah, ibu jemaah semua. Maka Allah katakan, innal insana khuliqa halu'an. Pertanyaan, sunatullahkah itu? Atau kausalitaskah itu bahwa susah itu? Tidak. Susah, senang itu adalah ketetapan, takdir. Takdir. Di beberapa kesempatan di kajian-kajian studi tauhid kita telah duduk menempatkan beda takdir, beda qada, hal yang menyebabkan terjadinya takdir, hal takdir yang bisa dirubah. Enggak. Susah itu takdir. Senang itu takdir. Sama. Tapi ada yang tidak seimbang. Ada orang yang susah terus. Datang orang ke rumahnya bawa buntil mau minta beras. Dia mungkin kurang uang untuk pengajian atau dia mengaji di pondok-pondok. Susah juga dia. Kenapa susah ibu? Khawatir kita jangan dia orang-orang ini memata-matai kita. Padahal benar-benar orang itu susah hidupnya dari segi ekonomi. Nyala-nyala anjing susah juga dia. Berkokok ayam jam 3 karena ada mitos ini apa yang akan terjadi besok.
susah juga dia. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ada orang yang susah terus, ada orang yang senang terus. Tidak ada itu. Setidaknya 50-50 plus 1. 50%, 50% tambah 1 senangnya dah cukup. Jadi 51% aja sudah bagus. Tapi yang berkesusahan panjang saja. Datang orang ke rumahnya susah juga dia. Dengan apa ini orang dikasih makan, dikasih minum, apa yang akan kita hidangkan. Dia tidak pernah. Jawabnya adalah penyebab kesusahan itu pertama tidak ikhlas. Yang kedua tidak sabar. Ketiga tidak tawakal. Keempat tidak warok. Kelima tidak qanaah. Keenam tidak cinta. Dan yang terakhir tidak merasa ada Tuhan di dalam dirinya. Maka selama itu terjadi, ia akan susah terus. Dimanapun, kapanpun, dalam posisi zikir sekalipun, dalam solat sekalipun, jika ia alami hal-hal yang seperti itu, tolong catat bahwa dia tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi